38 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah organisasi. Hai, selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat serta berada dalam lindungannya. Amin. Oh iya, bersama video ini saya ingin bercerita. Selamat menyaksikan ya. Desember 1982 di Yogyakarta. Sebuah organisasi terlahir dari nilai-nilai emosional kedaerahan yang membentuk karakteristik tubuh organisasi ini. Organisasi yang mampu mengejawantahkan kepribadian Subang sebagai kultur karuhun. Organisasi yang terbentuk atas dasar adanya kesepahaman dan penyatuan emosional Bapak Dr. Didi Mulyadi beserta kawan-kawan yang telah beraktualisasi diri serta concern terhadap daerahnya. Organisasi tersebut kini dikenal dengan nama Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang, Yogyakarta. Organisasi IPMKS. Tidak setiap orang berpikir dan berpendapat bahwa IPMKS adalah sebuah organisasi. Ada yang berucap, organisasi IPMKS hanya sebagian kecil dari IPMKS. Selebihnya, ya kekeluargaan. Organisasi hanya sekedar struktural untuk menjaga agar IPMKS tetap regenerasi. Tapi yang menjaga keutuhan, kesatuan, dan lain sebagainya adalah setiap individu. Ada yang berpikir bahwa IPMKS adalah keluarga untuk saling berbagi, baik senang maupun susah. Ada yang berpendapat bahwa IPMKS adalah rumah kedua, sehingga sejauh mana melangkah, mengeksplor diri, serta mengembangkan kemampuan, namun tetap ujung dari pemberdayaan tersebut akan kembali untuk IPMKS. Ada pula yang memiliki asumsi bahwa IPMKS adalah laboratorium, di mana segala bentuk pengembangan baik hard skill maupun soft skill akan diuji coba di IPMKS sebelum dikeluarkan menjadi konsumsi publik. Entahlah, IPMKS terlalu kompleks bagi sebuah cinta, sehingga apapun anggapan serta pendapat atas dasar IPMKS, pada akhirnya tidak akan menemukan ujung jalan yang pas sebagai akhir dari perjalanan IPMKS itu sendiri. IPMKS bagi saya adalah tempat belajar ya, tempat untuk mengembangkan diri. Kenapa? Karena dari awal kuliah dari awal saya kesini tuh saya merasa kurang dalam kemampuan public speaking. Tapi di IPMKS itu diajarkan untuk selalu berbicara, memberikan pendapat. Contohnya ketika musyam, kadang kan masih maba, terus bingung kan mau ngomong tapi gimana. Dan senior-senior tuh kayak mereka yang punya pernyataan tapi nyuruh maba untuk ngomong gitu. Ayo coba ngomong, nggak berani. Tapi karena dorongan itu tuh, udah nggak apa-apa nih ngomongnya yang ini. Jadi kita mau nggak mau belajar untuk berbicara di forum gitu, di depan umum. Dan hal itu tuh, keberanian itu jadi sebuah dorongan untuk momen selanjutnya ketika ada diskusi lagi, ketika ada bisa udah masuk ke pengurusan, terus ada rapat segala macam. Kadang kan di rapat juga kita mengutarakan pendapat masing-masing gitu kan, berdiskusi tentang segala hal. Di situ juga jadinya lebih berani untuk berbicara karena awalnya didorong tapi kemudian itu menjadi dorongan diri. Pada perkembangannya, IPMKS mengalami fluktuasi, baik kaderisasi maupun intelektualisasinya. Hal ini terlihat dari data-data yang diwariskan dari kepengurusan sebelumnya dan keberhasilan anggotanya
dalam mendobrak ruang-ruang pemikiran secara konstruktif terhadap pembangunan Subang. Namun IPMKS, organisasi yang hidup pada dunia modern ini, terus berupaya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang mampu menjawab semua tantangan dunia modern yang kompleks dan kompetitif, serta mampu mengejawantahkan nilai-nilai kepribadian daerah, bangsa, dan negara yang luhur menuju manusia yang unggul. Pola yang dibangun IPMKS adalah mensinergikan pola interaksi positif konstruktif dialogis bagi individu-individu yang berada dalam naungannya, serta terimplementasikan dalam kegiatan real. Keberlangsungan IPMKS sebagai organisasi daerah sangat bergantung pada keinginan kolektif seluruh komponen yang berada di dalamnya untuk memajukan organisasi tersebut. Hal ini akan terwujud bila ada hubungan komunikatif konsolidatif antara pengurus, anggota, dan yang peduli pada kelangsungan organisasi daerah. Salah satunya yaitu signifikansi dengan adanya asrama sebagai jantung aktivitas kegiatan terhadap warga Subang yang melanjutkan studi di Yogyakarta. Karena yang menjadikan aset pada organisasi ini adalah adanya kepedulian dari warga Subang yang mampu beraktualisasi diri melalui kapasitas intelektualitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Subang atau lebih dikenal dengan nama IPMKS merupakan kegiatan yang mengarah pada kuatnya kekeluargaan. Sedih, resah, marah, benci sudah menjadi makanan sehari-hari bagi setiap anggota keluarganya. Namun semua hal itu dilalui bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk kedewasaan diri untuk mulai saling memahami setiap perbedaan, baik itu rasa hingga sampai pada prioritas dalam proses kehidupannya. Yang jelas, kita adalah keluarga dan akan selalu mendukung kemajuan anggota keluarga lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh IPMKS di Yogyakarta terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya olahraga, seni, keilmuan, hingga bidang keagamaan. Kegiatan dalam bidang keolahragaan yang bisa diikuti diantaranya adalah sepak bola, futsal, badminton, voli, dan juga olahraga elektronik atau e-sport. Selain untuk memperkuat segi kekeluargaannya, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, melatih kecerdasan berpikir, serta mempersiapkan diri untuk membuat atau mengikuti event keolahragaan terutama di area Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan seni meliputi 4 hal, yakni seni rupa, musik, tari, dan drama. Kegiatan seni dilaksanakan sebagai ajang santai bercengkrama dengan setiap anggota keluarga, sembari meningkatkan kemampuan berseni dan melestarikan budaya, khususnya budaya Sunda sebagai background dasar pembentuk IPMKS itu sendiri. Selayaknya hidup yang selalu berjalan menuju puncak, kegiatan seni berpuncak pada pameran serta pagelaran seni yang dilaksanakan bertepatan dengan hari jadinya IPMKS Yogyakarta. Tidak lupa juga sebagai anak tangga menuju puncak IPMKS mengadakan malam asik sebagai salah satu area uji coba kemampuan IPMKS dalam bidang kesenian. Untuk kegiatan keilmuan merupakan obrolan-obrolan ringan terkait suatu hal yang bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan, namun senantiasa dibalut dengan keromantisan. Adapun kegiatan keagamaan dilaksanakan sebagai wujud kerinduan akan kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di daerah asal, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Oh iya, sedikit kita flashback ke belakang. 7 tahun silam, IPMKS mempunyai tujuan, salah satunya mencari dan menampung mahasiswa asal Subang yang kuliah di perguruan tinggi Yogyakarta. Sulitnya informasi untuk masuk perguruan tinggi
dan sulitnya untuk beradaptasi di lingkungan baru adalah tantangan bagi mahasiswa asal Subang beberapa tahun yang lalu. Itulah salah satu alasan akan keberadaan IPMKS. Tidak mudah, tujuan tersebut untuk direalisasikan banyak sekali kesulitan, termasuk dalam komunikasi. Dulu, IPMKS adalah solidaritas tanpa batas, tidak pandang bulu, mau dataran tinggi atau pesisir laut, semuanya dianggap sama. Alma mater SLTA semuanya dilepas, mempunyai loyalitas yang tinggi, serta adanya harapan. Prinsip itu masih ditanamkan sampai saat ini. Hal yang paling ngena banget di hati saya dan juga itu menjadi seperti pembentukan perilaku juga untuk saya itu ketika awal datang ke Jogja. Itu saya nggak tahu apa-apa gitu, nggak tahu mau ngekos di mana, cuma tahu saya kuliah di universitas ini dan terulang. Setelah itu belum terpikir untuk ngekos di mana karena nggak tahu daerah Jogja. Terus senior dari PMKS tuh ngebantu benar-benar dari awal ketika belum punya kosan, ditampung di kosan teteh-teteh. Terus setelah itu benar-benar disambut dengan oh iya ayo gitu, padahal kita benar-benar baru ketemu, baru kenal saat itu, tapi sambutannya hangat banget dan gak pandang bulu gitu. Udah ngebantu dari awal, dari nyari kosan, terus nganter-nganter pas ospek. Terus dulu, apalagi dulu tuh belum secanggih sekarang ya, apa-apa tuh udah ada di HP, dengan HP aja udah penuh dengan kemudahan. Dulu tuh enggak, transportasi masih terbatas, apalagi di Jogja tuh gak ada angkot, cuman ada Trans Jogja, dan itu pun dari halte ke halte. Ketika tempat kita jauh, misal mau ke asrama, dari kosan saya ke asrama itu lumayan jauh, dan halte Trans Jogjanya pun ke asrama itu lumayan, kalau jalan kaki bisa sampai 10 menit mungkin. Dan dulu bener-bener yang mau ke asrama dijemput, padahal dari asrama ke kosan saya juga lumayan jaraknya. Terus mau minta antar kemana-mana bener-bener yang diantarin, padahal kita nggak ngasih duit bensin, nggak ngasih duit makan. Ya kita sama-sama mahasiswa tau lah, uang jajan kita terbatas gitu. Tapi hal itu yang membentuk saya ketika saya menjadi ada maba lagi setelah saya, itu kita juga jadi terbiasa untuk bersikap hangat, menyambut teman-teman baru yang gabung di PMKS gitu kan, selalu membantu. Terus yang apa-apa tuh kita tuh di sini benar-benar kekeluargaannya kerasa banget. Kita semua sama-sama jauh dari orang tua. Terus kita pasti pernah ngalamin yang namanya homesick gitu, tiba-tiba kangen sama keluarga di rumah. Datang ke IPMKS tuh udah ngerasa kita tuh pulang ke rumah, walaupun bukan rumah yang sesungguhnya gitu. Tapi ketika datang ke asrama kumpul sama anak IPMKS, itu udah sedikit mengobati rasa kangen rumah. Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin maju. IPMKS hadir dengan kreativitas yang sangat tinggi, di mana satu hal yang diimpikan sejak dulu, yaitu sebuah komunikasi yang lancar pun terwujud. Dan kali ini mungkin bukan visinya lagi untuk mencari dan mewadahi mahasiswa asal Subang, akan tetapi visinya adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan apa yang mereka minati. Bukan lagi tentang mencari saudara, keluarga, serta ikatan sesama Subang, karena hal tersebut sudah diwujudkan sejak beberapa tahun ke belakang. Visi selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menjadi keluarga yang baik. Tantangan saat ini juga yang terjadi pada IPMKS adalah semuanya yang datang dan pergi dengan cepat. Mahasiswa asal Subang mudah untuk dicari di tempat perantauan Yogyakarta, karena dengan teknologi yang berkembang pesat membuat komunikasi jadi semakin mudah.
Tapi sulit untuk dipertahankan karena dirasa setiap individu saat ini dengan mudahnya meminta bantuan kepada siapapun, bahkan dalam hal makan. Ya, perubahan itu memang positif dan harapannya akan berdampak positif pula untuk perjalanan IPMKS di masa yang akan datang. Untuk teman-teman IPMKS, untuk teman-teman yang masih aktif di IPMKS khususnya, itu kalian harus lebih eksplor lagi, lebih mencari cara bagaimana untuk tetap membangun kekeluargaan di IPMKS. Karena saya rasa teman-teman sekarang tuh rintangannya cukup sulit, karena dengan kemajuan teknologi dan kemajuan sosial media yang semakin pesat, yang segala yang kita butuhkan sekarang ada di handphone, itu membuat cara teman-teman membangun hubungan emosional tuh sangat sulit. Kenapa? Karena waktu zaman saya kan tadi zaman saya tuh datang ke sini belum ada apa-apa, sosial media juga belum sekeren sekarang. Datang nggak tahu kosan di mana, dicariin sama IPMKS. Di situ kita punya utang budi nih, jadi kan mau tidak mau kita itu ikut andil di kegiatan IPMKS, karena awalnya ngerasa nggak enak, udah ditolongin sama AA sama Teteh, masa nggak ikutan. Awalnya nggak enak, ngerasa nggak enak, tapi lama-lama jadi keenakan karena udah merasakan IPMKS itu seperti apa, proses bersama di IPMKS itu seperti apa. Tapi beda sama sekarang, maba-maba misal datang ke Jogja tuh udah dengan persiapan, karena nyari kosan sekarang gampang, udah ada aplikasi, udah ada di Instagram juga info tentang kosan banyak, udah banyak jasa-jasa yang menawarkan cari kos dengan kriteria yang kita mau seperti apa. Zaman dulu mungkin masih jarang hal-hal kayak gitu, jadi mau nggak mau kita harus door-to-door mencari kosan yang menurut kita nyaman. Terus transportasi, dulu saya masih ngalamin minta jemput, gantian orang lain ngejemput, bentar ya mau ngejemput ke UM-nya dulu, nanti habis dari UM-nya baru ngejemput kamu, kayak gitu. Kita masih ganti-gantian untuk ngejemput orang ketika mau rapat atau kegiatan yang lain. Tapi zaman sekarang udah ada Gojek, udah ada Grab, segala macem pokoknya. Udah, jadi maba itu datang ke Jogja tuh udah prepare, udah punya persiapan. Jadi IPMKS untuk memberikan jasa atau memberikan hutang budi istilahnya kepada orang tuh sudah minim gitu. Jadi bahkan maba-maba aja sekarang udah jarang yang baru datang terus numpang dulu di asrama, karena maba-maba sekarang rata-rata datang ya udah punya kosan gitu. Kalau dulu masih ditampung dulu di asrama, yang cewek ditampung dulu di kosan, teteh-teteh yang sekiranya bisa nampung, disitulah terbangun hubungan emosional gitu kan, yang awalnya nggak kenal jadi kenal, terus jadi cerita-cerita. Sekarang untuk membangun hubungan seperti itu agak sulit ya, karena saya pun di sini masih melihat itu maba-maba yang semakin sedikit, yang semakin jarang kumpul, yang kurang merasakan kekeluargaannya IPMKS. Jadi pesan untuk teman-teman sekarang yang masih aktif di IPMKS harus lebih pintar lagi, lebih cerdik lagi untuk mencari cara bagaimana supaya kekeluargaan IPMKS ini tetap terasa, tetap terbangun kepada maba-maba dan teman-teman lainnya gitu yang belum merasakan IPMKS itu seperti apa. Lantas, apa yang terjadi dengan IPMKS 2020? 2020 merupakan hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran. Memaksa singa-singa muda untuk sejenak terlelap dan tak terdengar aumannya. Hening tak bergeming. Diam tak bergerak diterkam oleh keadaan. Berkecamuk, terombang-ambing kehilangan arah. Seakan semuanya harus pasrah, menanti adanya celah untuk masa depan yang indah. Namun, singa yang tangguh tidak pernah tertunduk lesu diterkam oleh gentingnya situasi dan kondisi. Sang singa akan senantiasa tegap berdiri, gagah, berani,
siap sedia dengan kondisi yang ada. Gotong royong semangat kami membangun generasi. Meskipun lelah kami takkan menyerah membangun putra-putri daerah. Meskipun lelah kami takkan menyerah membangun putra-putri daerah. Kalimat itu yang sejak dahulu membangun. Kalimat itu yang menjadi pola dasar, menggugah jiwa, mengetuk pintu hati hingga singa berani untuk mengaum kembali. Tetap tegakkan kepala, busungkan dada, dan bulatkan tekad. Ubah pola pikir, mulailah menggali potensi dalam diri. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Manfaatkan peluang sekecil mungkin. Perlahan tapi pasti, lakukanlah hal-hal positif sebagai stimulan guna menuju progresivitas. Sepertinya cerita malam ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Selamat malam dan selamat istirahat.